apa ya, ini aku di Pantai Indah Kapuk kan ya. Nah ini ada sekolah Buddha Suci dan tadi saya diundang oleh SMP untuk bicara perundungan. Nah seperti apa? Itu terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Datang tepat waktu di sini karena dibantu tadi ya, parkir juga saya baru ngeh betapa luasnya sekolah ini, luar biasa ya. Oke. Baik, adik-adik sekalian, saya berdasarkan undangan saya diminta bicara tentang bagaimana gitu ya menciptakan sebenarnya sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Nah, saya akan mulai next saja. Oke, sekarang saya mau tanya sebelum saya ke materi. Di sini ada pertanyaan perundungan, ya. Seringkali kalau perundungan itu kira-kira mungkin kita semua menyebutnya bully, ya. Oke. Nah, perundungan seringkali itu hanya bercandaan, dan anak yang mengalami perundungan terlalu sensitif dan lebay. Kira-kira siapa yang setuju dengan pertanyaan itu atau malah tidak setuju? Bisa ada yang mau berpendapat? Silakan. Setuju nggak? Gimana? Ada ya? Tunjuk tangan. Kira betul nggak perundungan itu orang yang ngalamin itu sensitif atau lebay aja, sementara yang ngerundung tuh ngerasa itu bercandaan gitu? Kira-kira begitu nggak? Siapa yang setuju atau tunjuk tangan? Tidak ada ya. Siapa yang tidak setuju? Oke, berarti banyak yang tidak setuju, walaupun nggak banyak juga nggak ngangkat tangan ya. Oke, masih ragu, nggak apa-apa adik-adik. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, kita akan lihat perundungan itu. Oke, perundungan itu sebenarnya apa? Next. Nah, bisa next. Oke, nah sekarang kita mau nanya ya. Jadi kalau kita berbicara perundungan itu tadi bercanda atau tidak, maka sebenarnya yang menentukan adalah korban. Jadi kalau korban mengadu, berarti itu jatuhnya perundungan karena menyakiti hatinya, menyakiti perasaannya. Dia tidak merasa nyaman diperlakukan seperti itu. Sementara ada beberapa indikator yang menentukan. Pertama, perundungan itu ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu antara yang punya kuasa lebih tinggi merundung yang kuasanya lebih rendah. Contoh, mungkin peristiwa di STIP Marunda Jakarta Utara menunjukkan kata awal adalah perundungan. Hanya berkembang menjadi kekerasan fisik. Jadi itu merundung karena ada faktor senior kepada junior. Yang kedua, berulang. Menurut korban, ya, misalnya menurut pacar korban ini seringkali me-WA betapa lebam pada tubuhnya, dan dia kerap kali merasa dibully. Jadi saat ketemu dia, senior ngerjain dia. Nah, itu artinya berulang, jatuhnya merundung. Lalu menimbulkan ketidaknyamanan, ya, bagi si korban tadi kan. Jadi kalau para pelaku menyatakan bahwa itu bercanda, tapi kata korban dia nggak nyaman, maka itu jatuhnya perundungan. Paham ya? Nah, relasi kuasa bisa saja guru kepada murid, gitu ya, atau di relasi pekerjaan kepala sekolah kepada guru, atasan kepada bawahan, orang tua kepada anak. Itu bisa jatuhnya seperti itu. Misalnya, kita gemuk, tapi kan kalau ketemu kita dipanggil gembrot, kita juga tersinggung kan? Kita kurus, tapi kalau kita dipanggil ceking atau triplek gitu ya Bu ya, triplek kan bukan nama kita. Tiap ketemu kita ngomong, nah itu jatuhnya merundung. Atau kita hitam, tapi dipanggilnya keling gitu ya. Atau kita keriting, karena orang Indonesia itu kan bilang ngelihat makhluk halus, bukan indigo, tapi dia adalah orang yang mengalami depresi. Tapi ini nggak paham juga lingkungannya. Lalu dibilang anak itu suka cari perhatian,
dengan mengatakan melihat setan di ruang kelas. Sebenarnya kalau orang itu ngerti psikologinya nih, si guru-guru paham bahwa itu sudah tahap depresi. Anak ini kemudian memutuskan untuk membakar gudang prakarya. Untuk membakar gudang prakarya, dia merencanakan bom molotov. Anak ini umur 13 tahun belajar bikin bom molotov dari YouTube. Ini anak sebenarnya pintar banget, dengan modal hanya 15.000. Orang yang mengalami kekerasan terus-menerus, potensinya jadi nggak kelihatan kan. Tapi pada situasi di mana dia ingin membalas dendam, itu dia punya cara, kepandaian yang itu muncul. 15.000 saja, bayangkan bisa bikin 3 bom molotov. Sendirian, guru IPA-nya aja nggak bisa bikin bom molotov. Tapi dia bisa bikin 3 sendirian. Sesungguhnya dia punya potensi yang tidak ditangkap oleh lingkungannya dan nggak berkembang. Anak-anak yang mengalami kekerasan, hal positif pada dirinya tidak berkembang. Maka harus dipulihkan secara psikologi. Kalau kalian merasa seperti itu, cari bantuan. Karena itu akan menghambat tumbuh kembang kalian sebagai anak. Nah, lalu saya lanjutkan cerita ini. Betapa sebuah kekerasan itu berdampak parah terhadap tumbuh kembang seorang anak. Lalu anak ini memutuskan untuk bikin, dan karena cuma punya 3 bom molotov, dia harus latihan, tahu kecepatan angin, arahnya kemana, tahu, dan itu dilakukan setiap jam 2 pagi. Jadi setiap jam 2 pagi dia keluar rumahnya pakai batu yang beratnya sama dengan, dia cari dulu batunya sebelumnya, batu yang sama beratnya dengan bom molotov, kemudian dia mulai melempar. Dia latihan 1 minggu untuk yakin lemparan tepat. Karena sasaran dia tuh cuma gudang prakarya. Karena ujung yang tersakitinya tuh pas prakarya. Lalu dia latihan. Seminggu kemudian dia sudah yakin dia lempar, berhasil membakar. Jadi beritanya bakar sekolah, padahal gudang prakarya yang agak terpisah dari ruang. Jadi sebenarnya kebakar hanya gudang prakarya. Anak ini ditangkap, dilaporkan, ditangkap polisinya juga lebay. Anak ini dipamerkan di dalam konferensi pers yang kemudian mata doang yang kelihatan, dia ditutup seolah-olah dia adalah teroris. Atas dasar itu, waktu itu kami memprotes keras Kapolda Jawa Tengah, yang kemudian akhirnya terjadilah anak ini harusnya tidak boleh ditahan, harusnya dia tuh dilihat dulu situasinya, karena ternyata hasil psikologinya dia mengalami depresi. Tapi polisi menetapkan dengan begitu cepat hanya seorang anak kecil yang baru berumur 13 tahun dan anak yang mengalami bully bertahun-tahun. Jadi ini kerap kali kita orang-orang dewasa tuh memperlakukan kayak begitu gitu. Nah, singkat cerita, anak ini sekarang sudah bersekolah kembali. Anak ini sudah mendapatkan pemulihan psikologi. Dia memutuskan untuk tidak mau di sekolah yang sama. Sekarang dia sama sekali tidak diberi hukuman apapun, penyelesaian secara diversi, ya itu dianggap adalah semua pihak berkontribusi sama. Nah, tapi anak ini mendapat bantuan. Mungkin banyak anak yang tidak pernah mendapatkan bantuan psikologi. Sekarang dia juga dapat PIP sebagai anak dari keluarga tidak mampu, ya program Indonesia Pintar. Walau begitu ya, dia dan kita juga sekarang jadi belajar. Ya, bahwa seorang anak umur 13 itu bisa melakukan tindakan itu, apalagi orang yang bertahun-tahun sampai dewasa mengalami berbagai kekerasan. Nah, adik-adik, kekerasan pada anak itu bisa kita sebut 3 ya secara umum. Yang pertama adalah itu ngantuk. Pas tidur, bangun, kita merasa lebih baik. Coba pikirkan, kapan kita sudah menangis dan kita sudah tidur, ternyata masalah itu ada jalan keluarnya gitu. Nah, anak laki-laki cenderung tidak mau menggunakan air mata, sehingga secara psikis mereka jadi terdampak paling tinggi. Jadi menangis nggak apa-apa ya nak. Kalau malu di dalam kamar, tapi harus kamu keluarkan. Jadi nggak apa-apa menangis itu nggak ada masalah dan itu bukan berarti kamu lemah. Ya, lanjut. Nah, berikutnya lagi nih adik-adik, ada yang disebut dengan next ya, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini menimpa anak perempuan juga. Di sini di datanya ternyata berapa tuh? Dari 5
anak perempuan juga ngalamin 1. Tapi kalau anak laki-laki, iya 1 dari 3, berarti lebih banyak. Karena anak laki-laki ini lebih sering nyelesain permasalahannya pakai fisik. Kalau anak perempuan seringnya main kata-kataan mungkin ya. Tetapi sebenarnya yang fisik juga banyak. Saya waktu di KPI nanganin, nah anak perempuan tuh kalau berkelahian fisik pasti jambak-jambakan. Ya, jadi rontok tuh rambut, ya. Satu lagi cakar-cakaran. Ya, kalau anak laki-laki nendang, nonjok gitu kan. Nah, oke, next. Nah, adik-adik, ini mungkin sesuatu yang jadi fakta. Mungkin ini sekedar memberi bahwa kekerasan tuh nyata dan betapa dampaknya itu parah. Ya, kita lihat. Jadi ada kasus nih ya, adik-adik, yang pertama. Mungkin ini kan SMP ya. Jadi saya akan contohkan beberapa. Nah, yang pertama ini misalnya ada SMK, ada SMA, nanti juga ada contoh SMP. Tapi ini semua terjadi di sekolah-sekolah kita dan bermula dari dunia maya. Nah, semua punya IG nggak? Nah, punya. Jadi saya ceritain detail satu aja ya, yang di sebelah ini. Ini dimulai dari SMK di Jember. Saya kebetulan nanganin waktu di KPAI. Ini kasusnya sebenarnya bermula dari bully di dunia maya, cyberbully kan. Berlanjut kemudian cyberbully gitu awalnya, tapi ini sebenarnya gara-gara hal sepele. Jadi si pacar nih, pelaku kan kelas 11, si korban kelas 10. Si pacar kelas 10 nih, pacar si pelaku. Suatu hari si pacarnya pelaku ini foto selfie. Kamu kalau foto selfie kadang-kadang sebelahnya gelap ya. Posting ke IG, terus kata teman-temannya, ih mukanya belang terus diketawa-ketawain. Lalu si korban yang cowok ini, kelas 10 ini, temannya si anak perempuan yang ini bilang, enggak, itu kan efek kamera, tapi kan tetap cantik. Pacarnya yang kelas 11 lihat cemburu. Besoknya disamperin di kelas. Pas disamperin, itu teman sekelas tuh dari hasil kepolisian ya semua menyatakan ya disamperin, korban keluar, mereka tampak berbincang-bincang. Nggak lama si korban ngulurin tangan, berarti kan minta maaf ya. Itu kata saksi teman sekelasnya. Begitu salaman, udah guru mulai masuk, jadi korban izin masuk ke dalam kelas. Pas korban balik, tanpa diduga, pelaku itu bikin ancang-ancang untuk nendang korban dengan tendangan menggunakan sepatu dan berada pada leher. Kita semua tahu leher itu ada 7 ruas tulang untuk pernafasan. Begitu itu dia pingsan, jatuh, tidak sadar, sekolahnya malah gotong-gotong ke UKS, bukan nelpon ambulan. Nah, padahal leher lah goyang-goyang kan. Nyampe di UKS paling punya minyak angin aja kan sekolah itu. Kebetulan dia Islam, dari 30 juz Al-Quran itu dia hafal 15. Jadi bagi saya itu dia sempurna. Ternyata hari demi hari di kelas dia tuh suka mengumpat, mengatakan kata-kata kasar. Saya langsung berpikir, ini kayaknya ada masalah dengan diri anak ini. Lalu gini, kami sepakatnya apa Bu? Sepakatnya adalah kami mau denda tiap dia ngomong kata kasar, Rp5.000. Lalu saya jawab, apakah efektif? Karena problemnya sebenarnya bukan di ucapan, tapi pasti ada sesuatu sama diri dia. Kata gurunya, dicoba aja dulu kali ya Bu. Oh ya sudah. Singkat ceritanya dicoba ya. Diumumkan oleh pengurus kelas di hadapan ibu wali kelas. Saya nggak ada di situ, saya nggak ada. Baik, denda ini benar-benar setuju. Mulai hari ini siapa punya ngomong ini didenda 5.000. Baru selesai ngomong anak itu langsung ngomong. Terus kata si ketua kelas, sudah berlaku berarti kamu didenda 5.000. Dia ngeluarin dompet, maju ke depan, terus dia bilang gini, 100.000 nggak usah dikembaliin, deposit 19 kata. Saya langsung, pas gurunya belum cerita masuk, kan saya nggak ada di situ ya Pak. Pas di situ ya, saya langsung, ya kan. Jadi akhirnya saya mencoba
Untuk mengassessment seorang anak saya harus izin orang tua. Tapi saya rasa ini berasal dari rumahnya dia. Kalau saya minta izin orang tua nggak akan boleh. Jadi saya memutuskan untuk berpikir panjang saya. Kebetulan di sekolah saya itu alumninya tiap hari Selasa psikolog itu buka kelas. Tapi belum tentu saya, anak itu kan atas kenalan tuh kalau ke psikolog. Jadi saya bingung nih gimana caranya. Akhirnya kebetulan di sekolah ada program psikososial. Saya ambillah kelas. Jadi terpaksa nggak satu, izin orang tuanya jadi bareng kan, karena psikososial kan, semua kan. Tapi saya ambil sampel kelas, nggak seluruh kelas. Lalu butuh 16 psikolog. Saya koordinasi dengan para alumni sekolah saya itu, alhamdulillah banyak. Oke, tolong bantu. Tapi saya bersyukur banget loh. Ternyata dari sebenarnya di satu jenjang tuh 2 kelas, jadi total 6 kelas. Kelas 11, kelas 10, 11, dan 12. Ternyata ada 3 anak dari psikososial itu di sekolah saya berniat bunuh diri loh. Jadi ada kesehatan mental yang terganggu pada murid-murid kita. Nah, akhirnya saya beruntung banget, akhirnya saya jadi bisa menyelamatkan anak-anak itu gitu. Kembali ke si anak ini. Ternyata hasil assessment menunjukkan anak itu tuh dia ngomong gini loh. Saya tuh ikut nangis waktu psikolognya cerita. Apa yang membuat kamu tuh paling sedih? Ini pertanyaannya tuh, kamu dia ngomong gini di hadapan teman-temannya. Kan psikososial kan bareng. Dia ngomong gini. Saya sedih dalam hidup ini karena saya nggak tahu mau kemana arah hidup saya. Mau limanya itu ya? Kedua, anak tunggal loh ya. Ada toilet kata dia. Yang kedua, saya dalam Waktu dia hidup saya sudah latih sama dia hari ini. Sikap marah kan? Saya tidak pernah melakukan apa yang saya mau, tapi apa yang orang tua saya mau. Dia jadi ngomong banyak hal. Akhirnya Si kakak marah, pintu masuk. langsung dia Orang tua. Anak tunggal harapannya kegedean, anaknya dipaksa untuk melakukan itu. Kalau saya ya, saya tuh antara anak pinter sama anak bahagia pilih mana? Saya pikir Ya saya maunya semua, kan tapi suruh milih ya Pak. saya dengan ini. Saya akan pilih. Dia masih jam iya kan? Karena Iya. kebahagiaan Tapi kan nggak ditanya kedua. kenapa mukul. Anak ini bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan memperlakukan dirinya dengan baik. Saya masih bisa menata dia akan seperti apa dibanding kalau saya ingin anak saya pintar tapi dengan segala cara saya lakukan sehingga anak saya nggak bahagia. Ada kenapa? Nah itu Ibu ini kayak adik-adik dari semua, bapak sumber ibu pun kita problem. kadang gini ya. Mari kita bahagia. Bahagia itu ciri orang yang sehat mental tuh pasti bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan, kalau kita punya masalah dan memang mau ya ini walaupun waktunya singkat 1 jam, tapi kelihatannya sih antusias itu semua mendengarkan. Semoga ini bermanfaat. Ya jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Terima kasih. Assalamualaikum.